Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang akabah taubat. Akabah itu kan banyak. Jadi akabah itu ibaratnya gunung atau bukit. Jadi seseorang kalau ingin naik gunung atau bukit itu kan susah, sulit. Maka kalimat akabah ini adalah sebuah konotasi kalimat susah dan sulit ketika bertaubat. Makanya Imam Al-Ghazali menggunakan kalimat akabah itu sebagai konotasi kalimat susah. Akabah taubat, berarti taubat itu susah sekali kita lakukan. Ya, ini sekarang yang ketiga. Ini namanya wahia akabah awaik. Awaik itu namanya mawani. Mawani itu apa? Yang menghalangi kita untuk nikmat dalam beribadah. Jadi ada beberapa hal yang membuat kita itu lupa ibadah, yang membuat kita itu terhalang untuk bersedekah, terhalang untuk berkurban, terhalang untuk bangun tahajud, terhalang untuk berbuat kebaikan. Salah satunya adalah, jadi beliau menyebutkan waqad dzakarna annal awaik arba'ah. Jadi semua hal-hal itu ada 4 semuanya yang membuat seseorang susah beribadah. Kenapa tidak mau mengurus anak itu di 4 itu juga? Kenapa tidak mau bangun tahajud di 4 itu juga? Kenapa tidak mau salat berat untuk salat di 4 itu juga? Ahaduha ad-dunya wa ma fiha. Salah satu dari 4 itu, yang pertama adalah dunia dan apa yang ada di dalam dunia ini. Jadi isi-isinya. Walaupun demikian, Imam Al-Ghazali memberikan solusi. Jadi beliau berlandaskan Al-Quran dan Sunnah juga. Maka di dalam Al-Quran sebenarnya ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita tidak jeli untuk menyikapinya. Tetapi para ulama itu sudah memilah-milah. Ini yang membuat seorang itu susah untuk beribadah. Ini yang membuat seseorang itu terhalang diri dia untuk berbuat sesuatu yang membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada dalam Al-Quran. Cuma karena kita lengah, kita baca-baca saja, jadi tidak begitu terfokus kemari. Dan Imam Al-Ghazali memberikan solusi. Solusi ini sebenarnya ada juga di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana solusi supaya kita itu bisa jangan dunia dan isinya ini menjadi penghalang kita beribadah. Itu contoh penghalang beribadah. Gara-gara kita sibuk dengan dagangan kita lupa ibadah. Itu mawani namanya. Gara-gara kita sibuk dengan jabatan kita lupa berbuat baik. Dengan gara-gara dunia dan isinya ini, kita lupa berbuat sesuatu hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini langsung diberikan solusi oleh Imam Al-Ghazali. Innama huwa bitajarrud anha. Jadi ada 2 solusi kata beliau. Ada 2 solusi untuk bisa kita itu dunia tadi menjadi penghalang. Ini tidak jadi penghalang lagi dunia ini. Bagaimana solusinya? Yang pertama kata beliau, bitajarrud anid dunia.
Jadi kita itu jangan masukkan hati dunia itu ke dalam hati. Jadi kosongkan dunia itu, hati itu dari dunia. Kosongkan pikiran kita dari dunia. Jadi jangan orientasi kita dunia. Kalau orientasi dunia, orientasi jabatan, orientasi harta, orientasi dunia, yang hana mendum, yang lain tinggal mendum. Ya. Kenapa? Karena di dalam kepala kita, visi misi kita bagaimana cara untuk mendapatkan harta itu. Makanya kata Imam Ghazali, bitajarrud. Yang pertama tajarrud. Benani tepu-tepu, ya. Kita jalankan terus, ya kita jalankan terus, nikmati terus hidup ini. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, gejo ni, alhamdulillah. Hana gejo tepu, alhamdulillah. Karena apa? Karena mungkin ada pemberian lain yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Oh, diberikan banyak, ya, Mbak. Alhamdulillah juga, tapi jangan terlena dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bitajarrud anha wazuhdi fiha. Dan zuhudlah kalian ketika hidup di dunia. Ini kuncinya dua. Jadi bitajarrud wazuhdi. Hendaklah kalian itu jangan masukkan dunia ke dalam hati, dan zuhudlah kalian. Zuhud itu ada dua model. Ini kalau kita lihat pengertian apa namanya, ini kita melihat versi kitab Minhajul Abidin yang sudah disyarah oleh Sirajul Talibin. Beliau mengatakan zuhud itu ada dua model. Ada zuhud yang disanggupi oleh manusia. Jadi manusia sanggup untuk melakukannya. Yang kedua ada zuhud yang hanya dilakukan oleh sebahagian orang saja. Kita mungkin level-level pertama. Level pertama kenapa? Kalau level kedua kita tidak sanggup. Kenapa tidak sanggup? Karena keterbatasannya. Keterbatasan ilmu kita, keterbatasan zuhud kita, keterbatasan hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Zuhud yang pertama, zuhud yang disanggupi oleh manusia, meninggalkan segala sesuatu angan-angan yang membuat dia itu lupa beribadah kepada Allah. Ya, kita sanggup melakukan itu. Oh, ini kalau saya begini nanti begini, tinggalkan itu dulu. Itu sudah termasuk zuhud juga. Jadi ar-raghbah. Jadi ar-raghbah fi syai'i. Jadi kita menginginkan sesuatu, menyohana menteme, apapun kita lakukan. Nyan baik dapubut. Itu yang kita lakukan. Ini apapun saya lakukan demi saya dapat ini. Mau saya berikan duit dan lain sebagainya, saya lakukan itu. Kita meninggalkan hal seperti itu sudah namanya zuhud. Itu zuhud. Kita sanggup melakukan itu. Jadi artinya meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita sesuatu hal itu akan lupa kita ibadah kepada Allah. Jadi maka kita tinggalkan itu. Jangan ada dalam hati saya akan melakukan apa saja demi mendapatkan ini. Kita tinggalkan itu sudah termasuk zuhud. Zuhud yang kedua, ini zuhud yang tidak disanggupi oleh manusia. Apa yang tidak disanggupi oleh manusia? Nyan dunia hendak kepikir. Kalau istilahnya di situ burudatit anid dunia. Burudah anid dunia, dia enggak mikir lagi masalah dunia. Yang dia pikir apa? Ibadah dalam tanda kutip. Ya, ini bukan level-level kita, ini level-level kedua. Jadi mereka itu kalau berjuang terus. Utsman bin Affan itu sudah level kedua. Nyahai bikili harta. Kalau kita paling enggak level-level pertama lah. Level yang kedua, Utsman bin Affan tatkala diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Utsman, ada enggak hartamu untuk membantu berjihad?" Oh, ni cok mendum ya Rasulullah, cok mendum. Dan kalau ketika katanya gejaknya, "Hai na kurban taboh?" Oh na kameng cok taboh. Dua aja, dua be, taboh hontong. Taboh hai Pak. Taboh hontong. Karena kita masih terikat ya. Kalau model kedua tidak bisa kita Pak. Kita belum sanggup lagi. Artinya kalaupun tidak sanggup model kedua, paling enggak model yang pertama kita lakukan. Jangan pikiran kita orientasinya dunia itu saja. Kalau orientasi pikiran kita dunia, maka ibadah akan berat. Ibadah itu berat. Kalau dalam pikiran kita orientasi kita jabatan, maka akan berat dalam beribadah. Jadi jangan ada orientasi gejuk, anda gejuk kaku. Oh, bendemai rezeki kita kerja dari pagi sampai sore nak dapat, ya enggak ada masalah. Oh, dapat, alhamdulillah. Ya, nampak. Jadi jangan setelah kerja dari pagi sampai sore, orientasi kita apa? Ini harus dapat dalam satu hari ini 10 juta. Menyohana mendeme stresnya. Maka ketika dia kerja dari pagi sampai sore tidak dapat 10 juta seperti yang dia inginkan, nya ibadah nak kebikili. Ketika yuk keadaan ala peadaan tentang nyo ka rugo 10 juta nya. Itu sudah mulai. Jadi makanya zuhud yang model-model pertama
Ketika kita mampu untuk membuat sesuatu hal itu, kita tinggalkan hal seperti itu. Tak kerja ala kadarnya saja, ya Mbak. Ala kadarnya. Menteme, alhamdulillah hanam teme. Kenapa kita bekerja? Rezeki kan diberikan oleh Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Karena itu perintah Allah. Kita bekerja perintah Allah. Jadi makanya jangan kita itu orientasinya, kalau saya kerja 1 jam saya dapat sekian. Saya kerja 2 jam saya dapat sekian. Saya kerja 24 jam saya akan dapat lebih sekian. Itu kalau enggak dapat stres orang ini, Pak. Ya, jadi artinya apa? Kita bekerja sesuai dengan apa yang sudah disuruh oleh Allah. Famshu fi manakibiha. Hendaklah kamu itu bersaing kita satu sama lainnya, disuruh oleh Allah. Ketika kamu sudah bekerja, wa kulu min rizqi, saya berikan rezeki kepadamu. Makanya jangan orientasi kita itu orientasi tenaga dan dunia, Pak. Ini kalau tidak bekerja tidak dapat duit. Kalau kerja 2 jam duitnya banyak. Kerja 10 jam lebih banyak lagi. Kerja 24 jam lebih banyak lagi. Maka banyak orang stres tatkala masalah ketika orientasinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka dia stres. Maka stresnya, Pak. Dan dia terus merasa fakir, merasa kurang. Padahal semuanya sudah ada sama dia. Mobil mewah sudah ada sama dia, rumah sudah ada, tanah sudah ada, lampu kana, hotel kana, investasi kana, tapi mentang kurang, masih kurang. Buktinya kurang apa? Dia terus bekerja. Ketika ditanya bagaimana, ummah hanam temeje hilang hanalo, susah selalu. Ya. Ini karena apa? Orientasi dia dunia. Yang dikejar cuma dunia saja. Ini ibadah ketuanya lagi ya. Ada nanti zuhud lagi, ya, zuhud yang sudah pernah familiar, yang sudah pernah kita bahas. Zuhud itu menjadikan dunia itu di tangan, menjadikan akhirat di hati. Ya, nih, Pak. Yang kalau yang seperti tadi tidak, maqdurun wa ghairu maqdurun alaihi. Ya. Ada yang disanggupi oleh manusia, ada yang tidak disanggupi oleh manusia. Saya rasa kalau nomor 1 kita sanggup semua. Artinya meninggalkan segala sesuatu hal, becek langit. Pupuk yang na bubuk laju, Mbak. Keput cek langit, Mbak. Keput ayo angan-angan dah pegatnya menyontek meninggal dunia. Itu apa, Mbak? Nanti kita jalani saja. Kita memang tidak sanggup seperti Rasulullah. Rasulullah mengatakan begini, saya tidak pernah meninggalkan 1 dirham pun untuk besok. Tidak ada saya tinggalkan. Artinya apa yang ada hari ini saya habiskan hari ini. Rasulullah sudah masuk level-level kedua. Bukan model-model lagi kita nyoba. Kita bisa level pertama. Sudah ada sesuatu hal, bek yang fikir yang umanya untuk tiploto akan datang pui lo bubut lo. Bek fikir je hilem, fikir yang kena hilem. Didik anak yang kena hilem. Didik nyo pegat nyo pu yang kena pegat hilem. Nyo yang kena hana beres tapi kira ukur. Jadi artinya kita sanggup melakukan yang pertama, cuma kita tidak lakukan. Rasulullah bahkan sudah level kedua. Saya tidak meninggalkan dirhaman 1 dirham pun untuk besok. Kita jangankan untuk besok, tiploton kata persiapkan, maknya. Anilun hana pupu pak tikula ne tenang mentang ne pengnya tiploton tu habis peng. Maka ne mengapengnya habis 20 ton na mentang peng. Kalau 20 ton ke habis bangkrut katanya, baik pengek liga. Ya ni. Jadi makanya Imam Ghazali mengatakan kalau ingin jadi orang paling kaya di dunia, yakinlah apa yang diberikan oleh Allah. Jangan yakin kepada perbuatan yang kau lakukan. Sebagian kan orang yakin sama diri dia sendiri. Saya yakin bisa hidup, harta saya 7 keturunan. Jangankan 7 keturunan, mu 1 keturunan habis itu. Bukan habis, 1 keturunan tak bisa menikmati. Harta itu hilang begitu saja. Ya, ni pengeliga habis menu harta ya, Pak. Kagasin, Pak. Tapi yakinlah apa yang diberikan oleh Allah. Kita yakin apa? Allah tidak mungkin sudah menciptakan manusia, membiarkan manusia begitu saja. Tak mungkin Allah ketika menciptakan manusia, Allah tidak memikirkan masa depan dia. Tak mungkin, Pak. Tak mungkin. Maka jika katanya dah fikir masa depan dah berkiban, Yohana dah fikir masa depan katanya tutah selalu. Tak mungkin Allah yang pun tutah katanya, tak mungkin. Binatang-binatang senang-senang mendumba. Hana kai, hana utak binatang. Tapi dia senang hidupnya. Masa depan dia sudah dipikirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, sayalah yang menumbuhkan rumputan-rumputan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhrajal mar'a. Rumput-rumputan itu saya tumbuhkan untuk apa? Untuk binatang. Mau binatang enggak kepikir rezeki oleh Allah. Apalagi kita ini, Pak. Cuma kita saja hendak sabar. Kita diberikan rezeki sedikit, nak sabar. Lu menghujihlah. Ketika hidup, lu menghujihlah, Pak. Ya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, Bani Israel itu seperti kiradatan khasiin. Lagi tibin ni, Pak. Ada yang mengatakan wataknya watak tibin. Ada yang mengatakan urang-urang lagi tibin. Kenapa lagi tibin?
Monyet itu ketika diberikan satu dia makan ini. Sedang makan kita kasih yang lain dipuduk tak boleh pajuh lain lah. Ketika kita berikan lagi puduk lain cok lain lah. Yang tadi kalau habis lah. Ya. Maka dalam Al-Quran disebutkan itu Bani Israel yang membangkang itu qiradatan khasiin. Faja'allaha apa namanya? Saya jadikan mereka itu qiradatan khasiin. Maka kalimat qiradatan khasiin itu terus berlaku sepanjang masa sampai ditiup sangkakala yang pertama. Ada seorang sudah diberikan oleh Allah rezeki kagejo oleh Allah. Kan hana gejo rezeki. Ya. Coba lihat siapa yang tidak diberikan rezeki oleh Allah? Murung pengo jo rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masalahnya ketika kita makan sedikit, deh yang lain dah puduknya hana bela kacau Allah. Nah jabatan sabar, hijau lainnya jabatan peninggal, cok lain. Nalau lain lah memang. Cok lain lah, nalau lain lah. Jadi menghut kuasai mendum. Ini kalau orang seperti ini yang dunia hanya fikir ni. Yang fikir pun nalam, nya nalam fikir. Kan rugi berarti. Yang rugi siapa? Yang rugi diri kita sendiri. Artinya kita ibadah tidak ada, apa-apa tidak ada. Yang kita perebutkan cuma apa? Kenikmatan sebentar saja. Itu kan kenikmatan sebentar ini, Pak. Harta miliaran kan kenikmatan sebentar. Ya, Pak. Jadi yang kita perebutkan jabatan kan apa sebentar saja. Habis 5 tahun kayak cok ligop. Itu pun 5 tahun kalau apa namanya nggak ada masalah apa-apa. Kalau bermasalah mungkin setahun kita atau 2 tahun saja dalam jabatan itu. Yang dulu capek kita perebutkan itu, tapi tiba-tiba cuma 1 tahun saja kita menikmatinya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa innama lazimaka hadza tadarrud wa zuhd. Kalau ingin apa namanya jauh dari dunia, bukan jauh ini dalam tanda kutip, beda pikir pun, Pak. Kita tinggal di dunia. Bukan berarti kita tinggalkan dunia begitu saja, tidak. Kita kan berdoa juga kepada Allah. Ya Allah, berikan saya apa namanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat. Maka jangan kita jadikan Allah panina dunianya. Dunia kan tutah dan ya, Pak. Susah itu bagi orang-orang yang tidak dekat dengan Allah, Pak. Ketika dia dekat dengan Allah, ada sedikit bahagia nih, Pak. Rahmat, keberkahan nih, Pak. Jadi artinya apa? Keberkahan di dunia, keberkahan juga di akhirat. Kebahagiaan di dunia begitu juga bahagia di akhirat. Nyampe tak fikir orang pecerok harta bahagia, hana bahagia orang pecerok harta, Pak. Coba lihat. Orang yang mengejar harta sibuk selalu dia. Ini bisnis saya bagaimana? Kayak perlu gede, Pak. Bisnis saya di Singapura kayak perlu Singapura. Kapan bahagianya dia kalau seperti itu? Mereka tanya anak-anak kiban, anak-anak hana mahu, Pak. Yang kepikirlah mulai itu cuma bisnisnya saja. Yang dipikir cuma jabatannya saja. Setelah dia pikir itu yang susah diri dia juga. Ya. Gejak kena katutah kayak, gejak gede katutah. Umar pegawai katutah gejak lo gede kayak tolong pegawai. Kapan dia ingin bahagia kalau seperti itu? Kita kan ingin minta ya Allah bahagia dunia akhirat dunia Allah. Ya, Pak. Arti bahagia dunia akhirat bagaimana? Ketika kita baru bangun tidur tenang hati. Nyoban berdoa dipikir utang gua pakai ban. Banda berdoa pakai ban cara bayi gaji pegawai pakai ban. Ini katutah nih, Pak. Ketika kita mau ini susah lagi. Kapan mau bahagianya kalau seperti itu? Padahal harta dia banyak, tapi bahagia tidak ada. Ya. Kita mintakan bahagia. Ya Allah nejuk ulun bahagia dunia akhirat. Kalau mau bahagia dunia akhirat, lazimaka hadza tajarrud wa zuhdi. Jadi artinya apa? Jangan jadikan dunia itu sebagai visi misi yang pertama, Pak. Jadi jadikan yang kedua. Ya, Pak. Ini arti tajarrud itu kita ambil yang pertama tadi, zuhud yang disanggupi oleh manusia. Yang kana lamnya, yang nikmati dulu yang sudah ada. Nyo kana Pak Jarod tidak kita nikmati, Pak. Tapi cerok lo yang lain, yang lagi sibin menom, Pak. Jadi artinya nikmati yang sudah ada dulu, maka jiwa kamu akan tenang sekali, Pak. Nah warna nikmati yang warna dulu. Nyo kana warna kebahli. Kananya kebahli, Pak. Mitalam la ilah, kebahlam. Ya, kan bodoh namanya. Tak sempat menikmati sudah meninggal dunia. Itu bodoh sekali namanya, Pak. Artinya sudah dapat, nikmati dulu yang sudah dapat. Cari lagi, dapat lagi, nikmati yang sudah dapat. Cari lagi, nikmati yang sudah dapat. Ini dapat kebah gede, saham gede. Mendemelok kebah gede. Sahamnya sudah banyak sekali. Yang senang siapa? Yang senang orang lain, Pak. Orang lain lirik itu pajak meninggal tigamanya. Pajak meninggal bapaknya, pajak meninggal dengkunya. Itanya yang peka nengku, saya ada jatah warisan itu dari harta dia. Ya, pajak meninggal. Itanya pajak meninggal kalendanya, Pak. Artinya apa? Kita sendiri tidak menikmati, yang menikmati orang lain. Ya, kan bodoh namanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa kita harus menjadikan dunia itu urusan kedua? Yang pertama akhirat. Kenapa hati kita ini dalam tanda kutip harus mengosongkan dunia? Jadi dalam tanda kutip juga akan hancur dunia kan. Kita tidak bisa beribadah kalau tidak ada harta. Tidak bisa kita beribadah.
Dari mana kita pakaian kalau tidak kita beli? Dari mana kendaraan kalau kita tidak beli? Kita nggak bisa beribadah. Maka kita juga membutuhkan dunia ini sebagai fasilitas untuk beribadah. Dan jangan jadikan dunia ini sebagai orientasi kita untuk mencari harta. Kalau orientasi untuk mencari harta, rugi. Ya. Kalau orientasi untuk beribadah, tidak rugi kita. Kenapa harus ada dua syarat tadi? Kenapa untuk meninggalkan masalah dunia susah untuk beribadah, kita harus tajarrud dan zuhud? Karena ada dua hal. Yang pertama, litastaqima lakal ibadah wa takthuru, supaya kita istiqamah dalam beribadah, baik perkara oleh harta. Nyo gara-gara kita yang punya ibadah kayak perkara oleh harta ya, Mbak. Sedang beribadah Allahu Akbar. Makanya kenapa orang tidak khusyuk dalam beribadah? Orientasi dia harta masih di kepalanya, Mbak. Orientasi dia dunia masih di kepalanya. Sehingga ketika dia salat, yang kedua lo kayak tungkitnya, yang kedua kayak pikir dunia. Coba kita ini pergi ke masjid, ya. Kan tak lama salat, 5 menit, Pak. Coba 5 menit ini saja orientasi kita akhirat, itu saja kita pikirkan. Kenapa ketika kita pergi ke kantor, kita bukan pikir kantor 5 menit, tidak 5 jam, 10 jam, 20 jam kita pikir kantor. Ketika kita menyelesaikan masalah kantor, kita mengunci pintu, HP kita matikan. Ini kalau masalah kantor. Ketika pimpinan kita mengatakan laporan harus selesai besok, kita masuk ke dalam rumah, kita kunci rumah, kita katakan kepada anak, jangan pernah ganggu ayah. Jangan pernah ganggu ayah, nak. Selama berapa jam ini jangan pernah ganggu ayah. HP dah pelin, Pak. Orang kita konsentrasi kita pada tugas kita tadi, Pak. Kenapa kita sanggup? Padahal yang kita lakukan itu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, bahkan 24 jam kita lakukan. Kenapa sanggup? Kenapa salat 5 waktu itu? Padahal cuma 5 menit saja. Kita salat subuh 5 menit saja. Kenapa kita tidak bisa? Ya. Makanya ketika baru masuk ke dalam masjid, yang dunia tinggal tiap dunia. Dunia tinggal tiap, Pak. HP tinggal tiap, dunia tinggal tiap, mandung tinggal tiap ilai, Pak, luar, Pak. Ya. Jadi baik lalai dengan HP, lalai dengan nyo. Sedang haji, sedang umrah, lalai dengan HP, lalai dengan nyo, lalai dengan je, Pak. Nyo sembahyang sunat ni, Pak. Yang kan sembahyang sunat ni, Pak. Uduklah HP, Allahu Akbar. Pupudah lalai dengan ni, Pak. Katanya ibadah kan terbatas, Pak. Kita berangkat haji terbatas. Kita umrah itu terbatas, hanya berapa hari saja? 12 hari, manfaatkan 12 hari. Kalau selfie, mengkapak je dah selfie, Pak. Kalau kita ingin beli sesuatu, mengkapak je dah belawai, Pak. Jadi artinya apa? Rugi sekali lah kita, Pak. Rugi sekali. Kalau sedang beribadah, sibuk dengan itu, sibuk dengan ini. Artinya apa? Orientasi kita bukan ini lagi, Pak. Kita bukan untuk beribadah lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Haji homlah, umrah homlah, Pak. Sekian hari sampai 2 minggu. Ini kita salat, Pak. Kita salat 5 menit saja. Nanti salat zuhur lagi, Pak. Salat zuhur 5 menit je, Pak. Bahkan lebih kalau nanti ada panjang 7 menit atau 8 menitnya. Pak trade hard, Pak. Masa kita enggak bisa konsentrasi ke situ? Makanya yang membuat kita enggak bisa konsentrasi itulah dunia ini, Pak. Dunia yang enggak bisa. Maka harus ada seperti ini. Kenapa? Alasan salah satunya ahaduha litastaqim lakal ibadah wa taktur, supaya ibadah itu lebih banyak lagi. Nyo gara-garanya ibadah-ibadah hanale le, Pak. Sembahyang sunat pi hanale, Pak. Habis sembahyang leho, assalamualaikum, assalamualaikum. Plak lu katanya, "Pekan engkau, payah tak buka kedai bakar-bakar." Payah tak buka kedai bakar-bakar. Pekan pelanggan kai preh. Pekan hana yu preh dan nyo pelanggan, Pak. Ya. Jangan sampai kita dikuasai oleh harta. Jangan sampai kita diatur oleh harta. Kita yang mengatur harta itu, nyan, Pak. Tak pernah buat pelanggan, ne preh ti at london temayang le. Pahai ne preh 10 minit. Nyahai ne preh nak weh gede, nyan, Pak. Baik katanya ya atur le peng, Pak. Kita diatur oleh jabatan kita, diatur oleh dunia, Pak. Ketika assalamualaikum, tak perlu menjadi. Hai pakai nak perlu. Hai menyana ada buka kedai rugo, Pak. Drone lebih rugo lom, neduk fiat, ne berzikir fiat. Baik 2 minit mentang, Pak. Taduk fiat. Paling enggak ada sembahyang sunat 2 rakaat mentang. Bitakfif, takfif itu ringankan salat sunnahnya. Enggak usah lama-lama. Artinya apa? Baik bakar-bakar haji. Allah, assalamualaikum. Kakak tenang jiwa kena tak balik kedai. Ya, ni, Pak. Oh, hana pelanggan berarti kan rezeki katanya. Kita kan artinya, Pak, kita harus bedakan dulu, Pak. Mana dunia, mana akhirat. Kita bedakan dulu. Nyoh nak bedakan le, Pak. Karena sudah lalai sekali, akhirnya ibadah-ibadah tidak istiqamah lagi, Pak. Dulu kita sering salat sunnah, tapi ketika sudah ada jabatan, hana sering semalang le, Pak. Sudah jarang. Dulu kita seling bersedekah, tapi tak pernah bersedekah lagi. Gara-gara apa? Orientasi kita akhirat, dunia selalu. Jadi makanya salah satunya untuk apa? Supaya istiqamah. Baik perkara katanya oleh harta, Pak. Istiqamah wa taksum. Dan kita lebih banyak beribadah. Baik trade-trade ya, Pak. Hana tutah ibadahnya. Ya, baik trade-trade. Kenapa kita duduk kedai kopi bisa lama-lama? 1 jam, setengah jam, 1 jam. Bahkan
Maka dah berzikir 1 menit saja, subhanallah, subhanallah. Haid dah puput, Pak. Ya. Angka gara-garanya, Pak. Kita tidak ada tajarrud dan zuhud, ya, tidak ada tajarrud dan zuhud. Fa inna raghbata fid dunya tasghuluka. Kenapa demikian? Karena ketika orientasi kita itu dunia, maka dunia itu membuat kita sibuk, Pak. Kita sibuk selalu. Ya. Hanawate katanya. Hai tajak aje, oh hanawate lum sibuk dah. Ya, Pak. Sibuk dah kayaknya, Pak. Ketika dia sudah dengan dunia, Pak. Ketika dia sudah dengan dunia, maka dia akan disibukkan dengan dunia itu. Sibuk ngenyo, sibuk ngenje, sibuk ngen lampuh, jak lampuh sabi yak kohnya sabi. Nya sibuk lampuh, Pak. Nya menyo sembayang minaji dahulukan lampuh helengan ngennya, Pak. Dahulukan lampuh helengan sembayang. Pekat entu menyo hana terpekat lagi-lagi. Hana kepikir dah kayak hana sembayang lah, Pak. Hana kepikir kalau tidak salat mudaratnya lebih dahsyat lagi kepada beliau dibandingkan tadi pada itu, Pak. Nyo menyo hana luntuk kedai nyo sedang maghrib nanti dah mau mencuri. Lebih dahsyat menyo katanya hana tak sembahyang maghrib lah, Pak. Kita salat maghrib dulu, Pak. Kita salat dulu. Kita beribadah dulu kepada Allah. Maka harus kita pisah-pisahkan dulu. Kalau kita cari dunia, itu untuk siapa? Itu untuk orang lain. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan dunia itu untuk bisa beribadah, itu untuk orang lain, Pak. Semua harta kita itu akan diwariskan kepada orang lain. Tapi kalau kita cari akhirat, akhirat, orientasi akhirat, semua untuk kita, mantu untuk katanya. Tapi menyodih apa? Sebahagian saja untuk kita apabila kita manfaatkan untuk menuju akhirat. Nyolun bekerja, untuk apa bekerja? Lun lo baje untuk beribadahnya, nema. Lun minta kerja untuk apa? Untuk persekulannya, kemudian pahala lom tinan. Tapi kalau cuma kumpul-kumpul saja, rugilah. Kumpul-kumpul, apa kumpul-kumpul harta? Mata yang kibar nengku harta, oh saham saya sana ada, di sana ada, di sana ada, banyak sekali saham saya. Menyolong jauh Singapura karena rumah ini, dah jauh ini karena aja ini, yang ke gok mendung, Pak. Untuk orang lain semuanya itu. Ya. Amma zahiruka, fa inna nafsa wahidah. Ini jiwa ini cuma satu, tidak ada dua jiwa kita, Pak. Jiwa ini cuma satu, sudah. Wal qalbu wahidun, hati juga satu. Jiwa manusia satu, hati juga satu. Fa idza ishtaghala bi syai'in inqata'a an diddihi. Kalau kita sibuk dengan yang lain, maka kita akan memutuskan hubungan dengan yang lain. Kenapa? Karena hati itu satu, Pak. Ya. Terima kasih.